Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Anissa Amrinsyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini ada pengertian manajemen Islam. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata manajemen yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia, manajemen berasal dari akar kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Marshall dalam Ike menyatakan, manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda, serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses pengerjaannya. Sedangkan manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya, serta suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Dengan demikian, maka yang disebut dengan manajemen pendidikan Islam sebagaimana dinyatakan Roma Yulis adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya, baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam memiliki objek bahasan yang cukup kompleks. Berbagai objek bahasan tersebut dapat dijadikan bahan yang kemudian diinterogasikan untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang berciri khas Islam. Istilah Islam dapat dimaknai Islam wahyu dan Islam budaya. Islam wahyu meliputi Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara itu, Islam budaya meliputi ungkapan sahabat Nabi, pemahaman ulama, pemahaman cendekiawan, dan budaya umat Islam. Kata Islam yang menjadi identitas manajemen pendidikan ini dapat dimaksudkan dapat mencakup makna keduanya, yakni Islam wahyu dan budaya. Karena itu, pembahasan manajemen pendidikan Islam senantiasa melibatkan wahyu dan budaya kaum muslimin ditambah kaidah-kaidah manajemen pendidikan secara umum. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan Islam. Nah, berbicara tentang fungsi manajemen pendidikan Islam, tidaklah bisa terlepas dari fungsi manajemen secara umum, seperti yang dikemukakan oleh Henri Fayol, seorang industriawan Prancis. Dia mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku Ajar Ilmu Manajemen pada pertengahan tahun 1950 dan terus berlangsung hingga sekarang. Sementara itu, Robin dan Coulter mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Senada dengan itu, Mahdi bin Ibrahim menyatakan bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan dalam pelaksanaannya meliputi berbagai hal,
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, berdasarkan kajian dari beberapa ahli, pendapat para ahli di atas, baik pengertian yang bersifat umum maupun pengertian yang bersifat khusus, maka dapatlah kiranya diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan Islam yaitu merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam meliputi sumber dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Nah, itulah tadi penjelasan tentang manajemen pendidikan Islam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.